بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا
Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih pula ma'asyiral muslimin, ternyata mentadabburi Al-Quran ini level berikutnya dari membaca. Mentadabburi Al-Quran itu adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama membuka perintahnya itu di dalam surah Shad ayat ke-29. Di dalam surah Shad ayat ke-29 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan fungsi utama, tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Antum sudah ketemu ayatnya? Ada ya? Yang punya program mushaf Android, ya mudah-mudahan bisa ketemu cepat. Ya. Bagus kalau di setiap HP kita ini jangan cuman program media sosial saja di dalamnya, ya, tapi juga mesti ada program mushaf Al-Quran lah, program yang bermanfaat, bernilai ukhrawiyah, mushaf Al-Quran, kutubus sittah, ya, kumpulan doa-doa, ya kan, itu bagus. Dapat kan surah Shad ayat 29? Ketemu? Ya, perhatikan baik-baik ayatnya ya. Perhatikan baik-baik. Kitab maksudnya Al-Quran. Anzalnahu, telah kami turunkan dia, ilaika, kepadamu wahai Muhammad. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi. Lam di situ adalah lam yang bermakna untuk atau tujuan. Jadi untuk tujuan mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah agar manusia mentadabburi ayat-ayatnya. Dan setelah proses tadabbur itu terjadi, apa yang berlaku setelahnya? Waliyatadzakkara ulul albab. Dan agar orang-orang berakal itu mengambil pelajaran darinya. Setelah dia mendalami dengan penghayatan terhadap apa yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran, maka insya Allah dia akan menemukan pelajaran-pelajaran pada setiap makna-makna yang telah ia hayati tersebut. Pelajaran-pelajaran itulah nanti yang akan dijadikan tuntunan dalam kehidupan, agar menjalani kehidupan ini dia tidak terjerembab, dia tidak terjatuh ke dalam jerat-jerat syaitan, dosa, maksiat, pelanggaran. Pun kalau dia terjebak dan terjatuh, maka dia bisa segera bangkit dan melepaskan diri dari jeratan tersebut, karena ada pelajaran yang menuntunnya. Lain halnya ketika seseorang sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang tuntunan itu, gelap matanya, maka dia akan senantiasa dan terus-menerus terjatuh dalam jebakan-jebakan jerat-jerat syaitan itu. Maksiat, dosa dan pelanggaran akan menghiasi kehidupannya. Orang yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, tentulah tidak akan memperoleh keistiqomahan di dalam beragama. Sementara keistiqomahan itu, ma'asyiral muslimin, adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat inilah yang akan kita tadabburi. Perintah beristiqamah yang terdapat dalam surah Hud ayat 112. Dari surah Shad ayat 29 tentang perintah mentadabburi dan menghayati Al-Quran, kita pindah ke surah Hud ayat 112. Perintah agar di dalam beragama ini kita istiqamah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka istiqamalah engkau. Siapa yang diperintahkan di situ? Siapa? Siapa di situ? Di artinya fastaqim, engkau siapa di situ? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini nabi. Keistimewaan para nabi, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi, semua rasul, yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahnya adalah al-ismah. Mereka para nabi itu maksum. Apa namanya maksum tuh? Terjaga, terlindungi, terpelihara, terbentengi dari melakukan dosa. Mustahil para nabi melakukan dosa. Mengapa? Ada mekanisme ilahiyah yang melindungi mereka. Maka mereka itu maksum. Logikanya ma'asyiral muslimin, andai saja orang yang sudah dilindungi, dijaga dengan mekanisme ilahiyah yang demikian kokoh dan kuat, diperintahkan untuk istiqamah, kira-kira yang tidak terjaga gimana? Masa Anda diperintahin? Tentu lebih diperintahkan. Anda tidak terjaga, Anda tidak terlindungi. Kalaulah yang terlindungi saja diperintahkan untuk istiqamah, bagaimana yang tidak terlindungi? Perintahnya lebih keras. Logikanya seperti itu. Maka perintah istiqamah kepada kita ma'asyiral muslim itu lebih kencang. Kesungguhan dan keseriusan kita untuk benar-benar memastikan diri istiqamah sepanjang hidup ini adalah perkara yang tidak boleh disepelekan, perkara yang tidak boleh dipandang enteng. Ini bukan perkara biasa-biasa. Yang penting Islam. Gak begitu ma'asyiral muslim. Fastaqim, maka istiqamalah engkau wahai Muhammad, kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Fastaqim itu kata perintah kan? Kata perintah. Istiqamalah kamu. Lalu dikabarkan lagi kama umirta, seperti yang diperintahkan kepadamu. Sudahlah menggunakan kalimat perintah, dikabarkan lagi bahwa itu adalah perintah. Berarti perintahnya double. Itu mengesankan tentang tegasnya, kuatnya perintah istiqamah. Berarti tentang istiqamah jangan main-main ma'asyiral muslimin. Ini istiqamah, ini perintah yang sangat amat tegas. Sebab kehilangan keistiqamahan pada diri seseorang itu menjadi alamat kebinasaan yang pasti baginya kalau dia tidak istiqamah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa zira' fima yabdu lin-nas fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Kalaulah bukan Rasulullah yang menyampaikan ini, kita nggak percaya. Tapi masa kita nggak percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Wajib kita percaya. Rasulullah mengatakan, dan ada salah seorang di antara kalian, dia benar-benar mengamalkan amalan-amalan penduduk surga, hingga begitu hebat dan banyaknya amalannya, sehingga tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali sehasta. Selangkah masuk surga dia. Jika
dinilai dari amalan-amalan yang selama ini dia kerjakan. Baik dari sisi kuantitas amalan itu yang terlihat oleh manusia, kata Rasulullah, yang nampak pada manusia. Tapi orang ini didahului oleh takdir, hingga di penghujung hidupnya dia melakukan satu amalan penduduk neraka. Berarti tidak istiqamah. Karena definisi istiqamah yang disebutkan oleh para ulama adalah luzumu ta'atillah. Engkau terus menerus melazimi, tidak berubah dan tidak bergeser di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketaatan kepada Allah menjadi tujuan dari segala aktivitas yang engkau lakukan. Kamu pakai baju, tujuannya apa pakai baju? Berhias supaya indah? Bukan. Kita pakai baju karena taat kepada Allah. Kau makan? Kenapa makan? Lapar? Bukan, kita makan karena diperintahkan oleh Allah. Karena kita makan melalui perintah Allah, maka kita menggunakan mekanismenya Allah untuk makan. Emang bagaimana mekanismenya? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi hingga 4 kali. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Itu dalam surah Al-Baqarah itu 186. Kulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Itu dalam surah Al-Anfal. Makanlah dari harta ghanimah yang engkau peroleh itu. Halal thayyib. Halal thayyib. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di muka bumi. Kulu mimma razaqakumullah, afwan, dalam surah An-Nahl. Kulu mimma razaqakumullah, makanlah apa yang direzekikan oleh Allah. Semuanya enggak, halalan thayyiba, yang halal dan baik. Tapi kalau orang makan karena lapar, dia enggak mikir halalan thayyiba. Kalau motivasi makannya, pendorong makannya lapar, maka tidak ada mekanisme ilahiyah yang dia akan gunakan ketika dia makan nanti. Makan pakai tangan kiri, makan sambil berlari, sambil guling-guling. Subhanallah. Tidak ada aturan ketika dia makan, seperti binatang. Ini memang fenomena ma'asyiral muslimin yang dahulu telah dinubuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang aktivitas makan dan cari makan manusia di akhir zaman. Rasulullah mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali ahaduhum min aina akhadhal mala am min halalin am min haramin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan datang suatu masa nanti di mana orang-orang sudah tak peduli lagi dari mana ia mengambil harta itu, apakah dari yang halal atau yang haram. Mengapa? Karena motivasi mereka dalam mencari dan menikmati makanan itu bukan Allah lagi, bukan ketaatan kepada Allah. Mau kaya, ya kan? Karena mau kaya, tidak ada mekanisme kaya itu kan, ya, sampai ada yang cara gila mencari harta. Berarti harus gila dulu, baru mencari harta. Ya, ada seminar, ya. Dulu saya diundang, ya. Siapa di sini pernah ikut? Cara gila mencari harta. Saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Antum mau ikut seminar begini nih? Kita mau dibuat gila mencari harta. Iya, orang yang tujuan hidupnya mencari harta memang dia bisa gila. Dan betapa banyak orang gila gara-gara mencari harta dan menikmati harta. Jadi ma'asyiral muslimin, luzumu ta'atillah, konsisten menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah
wujud daripada istiqamah. Sampai kapan kita melazimi ketaatan kepada Allah? Sampai nafas terakhir kita lepas. Sampai pada titik itu. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di penghujung surah Al-Hijr itu. Ayat yang ke-99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu, beribadalah kepadanya, taat dan patuhlah kepadanya, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai engkau didatangi oleh kematian. Sampai pada titik itu, ma'asyiral muslimin, kita harus benar-benar mempertahankan ketaatan kita kepada Allah. Kita harus mempertahankan pengabdian kita kepada Allah. Bahkan pada titik itu kita berharap yang keluar dari lisan kita sebagai wujud ketaatan kita kepadanya adalah kalimat yang paling agung, asas dari semua ketaatan dan ibadah. Apa itu? La ilaha illallah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah ucapan la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Kalimat paling agung, ma'asyiral muslimin, kunci segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Tapi kan mengucapkan kalimat ini di penghujung hidup itu tidak mudah. Meskipun kalimatnya jika dibandingkan dengan seluruh kalimat yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang digunakan oleh manusia, tidak ada yang paling mudah dan paling ringan kecuali kalimat la ilaha illallah. Tidak ada lagi. Seseorang bisa mengucapkan kalimat ini meskipun kedua rahangnya terkunci, baik terkunci dalam keadaan terbuka maupun terkunci dalam keadaan terkatup. Anda bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah sekarang juga bisa. Anda terkatup begini, gigit geraham dengan kuat, la ilaha illallah, Anda bisa ucapkan. Menganga juga bisa, tidak tertutup, Anda bisa ucapkan. Dan ma'asyiral muslimin, ketika seseorang itu sedang mengalami sakaratul mautnya, biasanya rahang terkunci. Umumnya rahang terkunci, ma'asyiral muslimin. Tapi Allah mengaruniakan kepada orang-orang beriman dalam kondisi rahangnya terkunci kemampuan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagai bukti keistiqamahannya dalam ketaatan kepada Allah hingga detik terakhir, hingga pada nafas terakhir dari kehidupannya di dunia ini. Dan itulah yang nanti akan mengantarkannya dengan mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta, maka istiqamalah engkau wahai Muhammad sebagaimana diperintahkan kepadamu. Kita kembali kepada hadis yang tadi itu tentang seseorang yang mengamalkan amalan-amalan penduduk surga, sehingga tidak ada lagi jarak antara dia dan surga jika dilihat dari amalannya, kecuali tinggal hanya sehasta, jarak yang sangat dekat. Tapi sayang di penghujung hidupnya dia melakukan amalan penduduk neraka. Rasulullah mengatakan fayadkhuluha, sehingga orang itu pun masuk ke dalam neraka diakibatkan satu amalan yang dia lakukan di penghujung hidupnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain tentang amalan yang paling menentukan dan paling berguna bagi seseorang. Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan yang paling menentukan selamat tidaknya seseorang adalah amalan yang menjadi penutup hidupnya, husnul khatimah, penutup terbaik
yang mengakhiri kehidupannya di dunia ini. Dan sebaliknya kata Rasulullah, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar fima yabdu lin-nas hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Tapi ada juga kata Rasulullah, orang yang selama ini melakukan amalan-amalan penduduk neraka pada apa yang dilihat oleh manusia. Ada kisah salah seorang ulama salaf, saya lupa namanya. Dia dilihat selalu oleh manusia, oleh orang-orang di sekitarnya, pergi ke tempat khamar. Ya, membeli khamar. Ya. Lalu orang-orang menduga ini peminum khamar ini orang ini. Ya. Lantas ketika wafatnya, ternyata orang-orang baru mengetahui dia membeli khamar itu untuk menghilangkan khamar tersebut, agar tidak ada yang membeli setelah ia membelinya. Ia membuangnya, dan kemudian setiap orang yang dia beli khamarnya itu, kalau tidak salah, diberikan modal pengganti daripada apa yang dia jual. Namun sayang, orang baik ini singkat hidupnya. Tapi terlanjur manusia, orang-orang di sekitarnya menghukumi bahwa dia ini adalah pecandu khamar yang selalu langganan membeli khamar. Tapi ternyata tidak demikian keadaannya. Kelihatan oleh manusia dia melakukan kejahatan. Boleh jadi benar-benar kejahatan. Makanya ma'asyiral muslimin, sejahat-jahatnya orang, kita tidak boleh menghukumi dia menjadi ahli nar. Tidak boleh. Preman-preman yang keliaran di jalanan itu, tidak boleh tiba-tiba kita mengatakan memang ahli neraka kamu. Ya, tidak boleh. Karena kita tidak mengetahui takdir setiap orang, bahkan takdir diri kita. Apa yang akan kita lakukan di penghujung hidup kita. Sebagaimana kita tidak boleh memastikan orang ini penghuni surga ini. Yang memiliki hak prerogatif untuk memastikan seseorang pada masa hidupnya sebagai penghuni neraka atau penghuni surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu haknya Rasulullah. Memang kenapa menjadi haknya Rasulullah? Karena surga dan neraka di dunia ini gaib. Tempatnya ada, tapi beritanya keadaannya di sana itu gaib. Tidak ada yang pernah mengetahuinya. Demikian pula penghuninya itu gaib. Tidak bisa diketahui kecuali melalui wahyu, dan satu-satunya yang menerima wahyu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada 10 orang di antara sahabat yang disebutkan secara spesifik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga, dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka penghuni surga. Lantas kita hari ini tidak ada nama kita disebut. Kita hanya berjuang dan berusaha meniti jalannya dengan ketaatan kepada Allah, dan berharap bahwa kita mati itu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk memastikannya tidak bisa. Demikian pula tadi yang melakukan kemaksiatan ini. Saking banyaknya, jika dilihat dan diukur dari kemaksiatan itu, tidak ada lagi jarak antara orang tersebut dengan neraka kecuali tinggal sehasta, selangkah lagi dia. Tapi dia didahului oleh takdir kata Rasulullah, hingga di penghujung hidupnya dia melakukan satu amalan penghuni surga. Lalu dengan amalan itu ia pun diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Ya, ini ada kisahnya nih tentang seorang wanita pelacur kan. Ya, selama ini hanya melacur. Lalu kemudian terbetik di dalam hatinya untuk bertobat kepada Allah. Dia buktikan tobatnya kepada Allah, dia keluar tinggalkan kampungnya. Terlalu banyak pelanggan yang menghubungnya di sana. Susah dia lepas. Maka dia tinggalkan kampungnya. Dalam perjalanannya meninggalkan kampungnya, ma'asyarul muslim, dia berpikir tentang satu amalan yang bisa membuktikan taubatnya kepada Allah.
Lalu ia menemukan anjing yang berjalan menjulurkan lidahnya. Dia mengatakan, anjing ini pasti haus. Maka ia pun turun ke sumur, membuka sepatu botnya, menggigitnya, lalu kemudian mengisinya dengan air sumur tersebut, lalu menghidangkannya kepada anjing itu hingga anjing itu minum dan puas, lepas dahaganya. Maka Rasulullah mengatakan, wanita ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu amalan yang menghapus dosa zina yang selama ini dia lakukan. Subhanallah. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal a'malu bil khawatim. Amalan yang paling menentukan selamat tidaknya seseorang nanti adalah amalan yang dia lakukan di penghujung hidupnya. Tapi tidak boleh seseorang mengatakan, saya kan belum mati, saya masih muda ini, belum mati nih, nikmati dulu hidup. Ya. Habis itu muda foya-foya, terus tua kaya raya, mati masuk surga. Begitukah metode yang diajarkan oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surga? Tidak, ma'asyiral muslimin. Salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah menjadi kelompok yang paling istimewa diperlakukan oleh Allah di akhirat nanti, bahkan mereka ditempatkan di bawah naungan arsy. Tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Padang mahsyar yang demikian ganas, panas, sampai banyak orang yang berenang pada keringatnya masing-masing, tenggelam bahkan pada keringatnya masing-masing. Yang ini dapat tempat super VIP. Yang pertama, salah satu di antara yang disebutkan adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Sejak muda belia, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa, terjaga dan terpelihara, dan itu berkelanjutan ketaatannya hingga ia menua dan menutup usia dalam ketaatan kepada Allah. Inilah dia kelompok istimewa ma'asyiral muslimin. Bukan yang tadi itu muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu bukan manhaj nabawi, itu manhaj syaitani. Ya. Terlalu berspekulasi, ya, bermain-main dengan takdir. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man taba ma'aka, dan kita kembali ke surah Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, bersama dengan orang-orang yang taubat bersamamu. Jadi ma'asyiral muslimin, pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu kiat utama istiqamah, agar seseorang itu bisa terbantu untuk istiqamah. Kiatnya adalah bersama dengan komunitas orang-orang taubat yang kembali kepada Allah, mensucikan dirinya. Kalau Anda bergaul dan bersama dengan orang-orang yang tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, susah istiqamah ma'asyiral muslimin. Berat itu istiqamah. Rasulullah yang maksum dan terpelihara itu diperintahkan istiqamah bersama dengan orang-orang yang taubat. Jadi yang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membersamai beliau dalam setiap majelisnya, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar, adalah orang-orang yang taubat dan taat kepada Allah. Seseorang ma'asyiral muslimin kalau selalu dikelilingi dengan orang-orang yang tidak ada taubat-taubatnya kepada Allah, maka kondisi itu membuat dia sangat berat dan sulit untuk istiqamah, melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itu kata Rasulullah, perhatikan siapa yang akan menjadi khalilmu. Khalil teman dekat.
Kalau lagi di kompleks sama-sama dia, keluar dari kompleks sama-sama juga. Ya, kadang safar perjalanan jauh luar kota sama-sama dia juga. Ngopi sama-sama dia, ke majelis sama-sama dia. Ya, Khalil selalu dekat. Ada masalah yang dihadapi, teleponnya sama siapa? Sama dia juga. Itu namanya Khalil. Ada masalah, curhat sama dia. Itu namanya Khalil. Siapa yang menjadi Khalil kita, maka seperti itulah gambaran keadaan kita. Lingkungan juga bisa menjadi Khalil, ma'asyarul muslimin. Orang Arab mengatakan almar'u ibnu bi'atihi. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Bagaimana lingkungannya membesarkan dia, seperti itulah gambaran perilaku orang itu. Kalau dia berada di lingkungan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran yang terlihat dalam kehidupannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tumbuh di lingkungan pasar yang keras, kira-kira gimana? Kira-kira gimana umumnya? Ya. Maka sulit. Ya, banyak bohonna, banyak tipu-tipu. Ya. Kalau dia hanya bergelut di situ. Ya. Ada dulu teman, ya, dikirim ke Jakarta oleh sepupunya. Sepupunya ini adalah ustadz kita. Ya. Jadi namanya Liqa. Ya. Dia dikirim, ternyata dia ini di kampungnya tinggal di pasar. Sejak kecil dia tumbuh di pasar, ya. Hingga dia menjadi preman pasar. Pokoknya tidak sholat, pokoknya tidak ada yang dikerjakan, tidak tahu mengaji, sudah besar. Tapi subhanallah, ketika ia tinggal di kosan kami, ya, ketika itu kami juga baru datang di Jakarta, mau daftar di LIPI, sama-sama lah kita. Dia lihat orang mulai dari pagi, pada subuh mengaji, habis isya mengaji, karena hafalan kan, ada tuntutan hafalan. Semuanya yang dia masuk ke kamar A, orang mengaji dalam, kamar B, orang mengaji dalam, di ruang tamu orang mengaji, di dapur juga orang mengaji juga. Ya, karena itu kosan ikhwah. Mengaji, selalu ke masjid 5 kali sehari semalam. Ya. Dia terkondisikan dengan kondisi itu. Akhirnya dia mulai bertanya-tanya, bagaimana itu mengaji itu, bagaimana caranya dibaca ini. Ternyata dia tidak tahu, dia tidak mengenal huruf hijaiyah. Dibelikanlah dia buku Iqra. Tiap hari bergiliran itu, ya, yang masih menunggu pendaftaran, dia yang paling banyak mengajar. Ikhwah ini, hingga ma'asyiral muslimin dia tamat 6 jilid Iqra, kata 6 jilid, tamat itu 6 jilid. Dia bisa membaca Al-Quran. Antum tahu, ada pernah syekh datang nginap beberapa hari di kosan kami itu, di percetakan negara 9. Dia kagum melihat anak muda ini. Dia bilang, subhanallah, kata syekh, saya bangun di jam 12, saya lihat dia ketika saya masuk, dia sedang mengaji. Saya belum tidur, dia masuk, dia mengaji. Ba'da isya, sepulang dari masjid dia mengaji. Baru saya masuk tidur, ya, dia bangun jam 12. Saya bangun jam 12, dia bilang masih di tempatnya tadi dia mengaji ketika saya datang. Lalu dia tidur lagi, dia bangun jam 1. Ya, dia mau sholat lail, syekhnya di kamarnya. Dia keluar, dia lihat lagi, jam 1 masih membaca Al-Quran. Tidur dia sejenak sampai bangun jam 4. Jam 4 masih dia lihat membaca Al-Quran. Mengapa dia baca Al-Quran sampai subuh? Karena dia gembira sekali bisa membaca Al-Quran kurang dari 3 bulan. Tamat 6 jilid Iqra. Karena gembiranya dia bisa baca Al-Quran, maka ketika itu dia baca terus Al-Quran. Beberapa hari itu dia tidak tidur karena terlalu gembira, ya, bisa membaca Al-Quran. Sampai syekh kagum, berhari-hari dia lihat selama dia tinggal di situ. Ya.
Akhirnya dia tulis, tolong ini nanti nih, ya, saya mau pekerjakan dia di Saudi Arabia. Tulis, ya, urus dia ini, nanti kirim dia sebagai sopir nanti. Kerja benar dia, dikirim ke Saudi Arabia sopir. Subhanallah. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin saya petik pelajaran dari sini, dia pertama tinggal di lingkungan pasar. Jadi apa dia? Preman. Dipindahkan lingkungannya ke lingkungan mahasiswa Libya yang hari-harinya menghafal, membaca ke masjid. Bagaimana dia? Masih preman dia. Kondisi itu merubah dia. Almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Karena orang di sekelilingnya adalah orang-orang yang terus membaca Al-Quran, dan itu yang dia lihat setiap hari. Maka kondisi itu yang merubah dia, membantu dia untuk bisa melakukan hal yang sama, mewarnai dia. Maka Rasulullah diperintahkan untuk istiqamah bersama dengan orang-orang yang taubat, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kehilangan komunitas orang-orang soleh, maka kita rentan, ma'asyiral muslimin, disambar oleh syaitan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kita untuk senantiasa berjamaah. Mengapa? Fa inna syaitana ma'al wahid wa minal isnaini ab'ad, kata Rasulullah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian senantiasa berjamaah, berkomunitas. Ya. Alasannya kenapa? Rasul mengatakan fa inna syaitana ma'al wahid, karena syaitan itu selalu mengincar orang yang bersendirian. Wa minal isnaini ab'ad, dan syaitan itu mulai menjauh dari orang yang berdua. Apalagi kalau bertiga, apalagi kalau berempat, apalagi kalau satu kompleks. Nah, setan itu jauh-jauh itu. Satu kompleks ini orang yang taat beribadah, setan jauh. Tapi kalau orang yang bersendirian, ya setan mendekat. Ya, pernah kita jalan-jalan ini. Kita ini satu mobil, 2 kali peristiwa ini saya alami. Ketika di Bogor, ya, saya bersama dengan Ustadz, adiknya Ustadz Muzayyin, Ustadz subhanallah, Mufassik. Kok tiba-tiba hilang dalam ingatan saya, Allah musta'an. Adiknya Ustadz Muzayyin, saya sama-sama semobil ke Bogor. Di perjalanan itu, ya maghrib, ya, ternyata sudah banyak gadis-gadis itu berdiri-berdiri. Banyak mobil-mobil mewah singgah juga, dan ngobrol-ngobrol naik dia, ngobrol-ngobrol naik dia. Kita juga dikasih berhenti. Kasih berhenti. Ketika berhenti mobil, beberapa orang mendekat, dibuka kaca mobil. Oh, ternyata minta di booking. Mulailah teman-teman menasihati. Bagaimana ketika engkau mati dalam keadaan terboking? Apa yang engkau akan katakan di hadapan Allah? Oh, dia mengatakan, salah orang kita. Minggir, salah orang. Ini karena lagi rame. Coba kalau sendiri. Mumpung ini. Auzubillah, aji mumpung. Yang kedua, peristiwa kedua di Jalan Nusantara. Yaitu maghrib juga tuh, maghrib di Jalan Nusantara. Ya kami ke sana tuh naik mobil sama-sama. Kalau tidak salah dua mobil. Ya. Sehingga di situ tiba-tiba nyebrang. Kami kan sebelah kiri itu pelabuhan. Ya, pelabuhan. Nyebrang dari ruko-ruko itu, nyebrang ada 3 orang kalau tidak salah. Dandannya menor. Lalu tiba-tiba ketuk-ketuk kaca mobil. Dibuka. Ternyata mau minta di booking juga. Ya, pakaian gamis, dinasihati. Salah seorang yang mengatakan, ternyata ustadz semuanya di dalam. Minggat semuanya. Ustadz semuanya katanya di dalam. Bayangkan ma'asyiral muslimin, setan
kalau kita berkomunitas langsung lari ma'asyiral muslimin, setan manusia. Ya. Maka selalulah berjamaah, membentuk komunitas-komunitas orang soleh. Hal itu sangat membantu kita untuk istiqamah. Cerita terakhir ma'asyiral muslimin, ini ceritanya para pebisnis yang sering keluar daerah. Dia mengatakan, itu kan Doli sudah ditutup ya, udah ya, Surabaya, Doli tempat auzubillah. Nah itu ada dulu di Nunukan, saya dulu tinggal di Nunukan, Kalimantan Utara sekarang. Dia mengatakan itu orang-orang yang pebisnis itu yang suka pakai peci haji, itu kalau di Surabaya masuk di Doli itu pecinya itu dia duduki, nah kasih begini, nah duduki pecinya, topi haji itu dia duduki. Apa masuknya ini? Saya kan tidak tahu itu apa Doli. Dia bilang kalau masuk Doli itu peci haji diduduki. Nanti pulang kampung peci haji dijunjung. Kalau masuk di Doli peci haji diduduki. Saya tidak ngerti. Mengapa? Karena sendiri-sendiri ma'asyiral muslimin, dikerumuni setan. Ya. Maka bantulah diri Anda untuk istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah komunitas orang-orang soleh. Maka semoga dengan kiat itu ma'asyiral muslimin, kesolehan-kesolehan mereka itulah yang menguatkan pijakan kita untuk tetap istiqamah. Istiqamah dalam bermajelis, istiqamah dalam mentadabburi Al-Quran, istiqamah dalam sholat berjamaah, dan istiqamah pada seluruh kebaikan-kebaikan, sehingga keistiqamahan itu benar-benar nampak jelas pada saat kematian kita nantinya. Ada cerita lagi nih, terakhir ya. Ada ini jenazah nih, saya tidak perlu cerita di mana ya. Ya ini kan aib masalahnya. Ini ayahnya ini udah keliling masjid kompleks di situ, keliling, minta agar putranya ini disolatkan. Seluruh panitia masjid di sekitaran kompleks itu menolak semuanya untuk mensolatkan, karena kebejatan orang ini dikenali di kampung itu, kampung tetangga juga, kompleks tetangga juga, hingga dia mendatangi satu masjid besar, menangis-nangis ayahnya di situ, memelas luar biasa, datang juga keluarganya, agar sudilah kiranya masjid itu mensolatkan jenazah ini. Karena ayahnya itu punya peran besar ketika membela tanah masjid itu, maka berembuklah pengurus masjid besar itu, berembuk, terpaksa kita harus sholat ini, melihat jasa bapaknya dulu ketika membela tanah masjid ini yang mau dirampas ya, sehingga terbangun ini masjid. Mengenang jasanya tidak apa-apa, tapi para tokoh-tokoh, imam-imam, tokoh-tokoh masyarakat tidak perlu Anda sholatkan, menghindarlah ya, jangan datang ke masjid dulu di sini, cari masjid yang lain. Ya, yang disuruh sholat itu yang awam-awam. Antum tahu ma'asyiral muslimin, dia diantar oleh teman-temannya. Tak satu pun dari teman-temannya yang mensolati dia, tak satu pun. Subhanallah ma'asyiral muslimin. Tapi kalau Anda bergaul dan bersama dengan komunitas orang-orang soleh, maka semua orang-orang soleh itu akan mensolati Anda, mengantar Anda. Sampai disitulah titik di mana kita harus mempertahankan keistiqomahan kita kepada Allah, sampai orang-orang soleh itu mengantar kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita tadabburi dari ayat ini, surah Hud ayat 112. Semoga memberikan inspirasi kebaikan untuk kita semuanya. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia selalu memerlukan hal-hal yang bisa membuat dia rileks, tetapi sekaligus terasa manfaat dalam kehidupannya. Apalagi di tengah-tengah berbagai tekanan, kesibukan,
pekerjaan, atau berbagai urusan, atau mungkin saja di tengah kegalauan dengan berbagai masalah yang dihadapi, mungkin PHK, mungkin usaha yang belum berhasil, mungkin juga karena jodoh yang belum datang. Kita memerlukan cara yang terbaik untuk healing, mencari jalan keluar, sekaligus menambah pengetahuan Islam kita. Inilah yang diinginkan oleh umat FES yang akan diadakan di Makassar tanggal 9 Agustus 2023. Hadirilah, di sana banyak manfaat, banyak ustadz-ustadz yang memberikan pencerahan, pelaku UMKM juga, sehingga bisa berpadu antara rekreasi di satu sisi, nyambung silaturahim di sisi yang lain, sambil juga melihat usaha-usaha yang dapat kita kembangkan dan menambah pengetahuan agama. Cerahan yang sangat bermanfaat dari para ustadz dan para inspirator yang hadir di sana. Semoga kita dimudahkan untuk menghadirinya dan mengambil manfaat sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. You